Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan implementasi dari spektroskopi ya. Implementasinya dalam dunia kesehatan ya. Jadi implementasi spektroskopi dalam dunia kesehatan. Ada beberapa contohnya ya, seperti contohnya UV, IR, kemudian MS, kemudian juga ada NMR. Atau mungkin ada Raman, terus kemudian ada beberapa lah spektroskopi yang lain. Namun sebelum itu kita diskusikan dulu terkait dengan beberapa hal terkait dengan spektroskopi yang sudah kita diskusikan bersama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi-materi yang sebelum-sebelumnya? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Recording in progress. Tapi semuanya bisa masuk ya? Recording stopped. Bisa, Bapak. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Hari ini kita diskusi saja terkait dengan spektroskopi. Sama di akhir nanti saya akan memberikan tugas untuk nilai akhir. Nanti di saya, oh ya, satu lagi informasi. Nanti saya nggak akan ada nilai ujian ya. Saya nilainya, kemarin saya sudah memberikan nilai kuis, yang soal yang pertama, ya. Kemudian juga nanti akan ada nilai tugas dari saya, itu untuk akhir semester. Jadi memang kita ada beberapa nilai tugas, nanti kita akan kompilasi dari beberapa dosen-dosen juga yang lainnya. Jadi saya akan memberikan nilai tugas kepada kalian nanti terkait dengan implementasi spektroskopi. Jadi nanti kalian cari jurnalnya. Jurnalnya jangan jurnal Indonesia ya. Setidaknya jurnal itu Scopus atau Web of Science. Oke, saya ulangi lagi. Perhatikan semuanya. Saya ulangi lagi. Nanti akan ada satu tugas dari saya sebagai ujian akhir semester. Kalian mencari jurnal, kemudian kalian bedah jurnalnya. Nanti kalian lampirkan jurnalnya, kemudian kalian bedah juga jurnalnya. Pendahuluan itu menerangkan apa, kemudian implementasinya apa, kegunaan dalam saat ini itu seperti apa. Sejarah perkembangannya. Atau bisa dibilang ringkasan dari jurnal itu. Ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Berarti jurnalnya itu Scopus ya. Boleh Q4, Q3 boleh. Jurnalnya Scopus atau Web of Science. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti saya akan beri beberapa contohnya. Ada yang tanyakan? Azahra? Misalnya Azahra? Mau bertanya tadi apa yang mau ditanyakan? tadi saya mau nanya, Pak, soal jurnalnya tuh minimal apa, tapi udah Bapak jawab tadi. Ulang. Iya, oke. Berarti sudah dijawab ya. Iya, Pak. Ada yang lain lagi? Kalau nggak ada, sekarang kita berbicara terkait dengan teknis jurnalnya ya. Jurnalnya tadi, nanti di dalam jurnal itu lengkap. Jurnal merupakan riset. Ya, jadi nanti kalian bisa terkait dengan kesehatan tuh luas ya. Mau tentang kedokteran, mau tentang detektor penyakit tertentu ya, atau mungkin tentang deteksi obat-obatan. Contohnya yang digunakan oleh forensik. Jadi untuk mengidentifikasi kandungan nikotin di dalam darah atau kandungan nikotin di dalam sampel urin. Ya, itu juga salah satu kegunaan dari spektroskopi. Jadi nanti kalian sebutkan tuh kegunaan spektroskopinya di mana. Contohnya, dia menggunakan spektroskopi ultraviolet, UV. Alatnya namanya apa? Contoh, alatnya mungkin XPLC ya. Alatnya XPLC. Nah, dalam XPLC ini
Detektor yang dia gunakan adalah detektor UV. Terus kemudian bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya ada sebuah sampel tertentu ya, mungkin urin kah atau mungkin darah. Kemudian nanti di treatment, bagaimana proses treatmentnya, kemudian diinjeklah sampel itu ke dalam alat tersebut, apa XPLC ya namanya. Setelah diinjek, kemudian akan dideteksi oleh alat tersebut dengan bantuan detektor yang namanya UV. Di mana UV ini nanti akan mendeteksi si senyawa tersebut. Contohnya adalah senyawa-senyawa golongan zat adiktif tertentu. Ya, setelah terdeteksi, baru nanti akan dilihat kadarnya. Berapa persen kadarnya, kemudian apa yang terkandung di dalamnya, gitu. Itu bisa ya untuk mendeteksi. Contoh berikutnya itu tadi UV ya. Contoh berikutnya inflamerah IR ya. IR selama ini digunakan untuk apa? Contohnya seperti orang-orang yang punya penyakit cancer. Kemudian kita guided activity. Jadi ada gugus tertentu, senyawa tertentu dengan gugus tertentu yang kemudian kita coatingkan, kita ikatkan dengan senyawa, yang kemudian senyawa itu dijadikan sebagai bahan obat. Nanti senyawa itu akan dikonsumsi oleh si penderita tersebut. Setelah dikonsumsi, senyawa itu akan bergerak ke titik yang sesuai. Contoh, ketika dia menderitanya kanker payudara, sehingga dia akan terbaca oleh detektor dari si reseptor yang ada di kanker payudara. Maka dia akan datang ke payudara. Nanti dari situ baru kita bisa lihat nih, senyawanya itu kan tadi sudah di labelin ya. Sudah di, ya bahasa sederhananya di labelin. Cuman ada beberapa proses yang panjang. Contoh prosesnya adalah kita menempelkan ligan tertentu ke dalam senyawa tersebut. Sehingga senyawa tersebut bisa, ligannya bisa terdeteksi oleh infrared, inframerah. Ketika senyawanya itu sampai ke dalam sel kanker tertentu, bisa dideteksi, bisa dilakukan sinar UV, penyinaran X-ray atau mungkin infrared, ya, inframerah. Nanti akan terdeteksi, oh ternyata senyawanya larinya ke payudara, sel payudara, atau mungkin oh ternyata kansernya larinya ke kista, ya, atau mungkin senyawanya lari ke alat tubuh yang lain atau mungkin organ tubuh yang lain. Itu bisa dideteksi. Dengan itu baru kita bisa menyimpulkan, oh ternyata pasien ini mengalami penderitaan kanker di sini. Atau mungkin bisa jadi dia mengalami penderitaan kanker di beberapa titik. Bisa. Itu untuk mengontrol berapa banyaknya kanker yang terbentuk di dalam tubuh pasien tersebut. Atau mungkin ada beberapa obat-obatan yang lain yang perlu di-coating seperti itu. Contohnya untuk mengetahui sel tumor, ya. Tumor itu tumor ganas atau tumor jinak, ya, bisa kita lihat dengan spektroskopi. Itu IR. Kemudian kalau MS ya tentunya untuk mengetahui ya masa dari si penyakit tersebut ya, kegunaannya ya. Kalau NMR saya pikir justru malah lebih luas lagi penggunaannya, dari implementasi dari segala macam penyakit yang kemudian kita bisa menganalisis kandungan-kandungan yang ada di dalam sel kanker tersebut atau sel yang terdapat di dalam penyakit tersebut. Contoh lain malaria ya. Contoh lain malaria ketika kita sudah dapatkan Falcidium falciparumnya, kemudian dari Falcidium falciparum itu kemudian nanti akan diambil, akan dianalisis ya. Akan dianalisis senyawa-senyawa yang terlibat di dalamnya itu apa saja, itu akan dianalisis menggunakan spektroskopi sampai sini bisa jelas tugasnya? Harapannya satu kelas jangan ada dapat jurnal yang sama ya. Mudah kok. Bapak saya mau nanya. Gimana?
Nanti tugasnya itu kan dari jurnal bahasa Inggris. Nah, itu Ya, nanti tertulisnya dalam bahasa Indonesia tugasnya atau pakai bahasa Inggris? kalau kesimpulannya yang kalian tulis ya bahasa Indonesia saja. Kalau mau bahasa Inggris juga boleh. Oke, baik, Kak. Boleh, silahkan. Tapi baiknya sih bahasa Indonesia supaya kalian juga mengerti. Tapi kalau jurnalnya, lampirkan saja seperti itu ya. Nanti yang dikirim itu, satu orang itu nanti melampirkan dua. Yang pertama jurnalnya, yang kedua apa hasil kesimpulan kalian. Parafrase yang telah kalian ambil dari jurnal tersebut. Rangkumannya lah bahasanya. Pendahuluannya itu ngomongin apa, ya. Kemudian kan setiap jurnal itu ada perbabnya kan, ada pendahuluan, kemudian ada metode, ada riset and discussion. Itu nanti perbagian-bagiannya itu kamu ringkas. Oh, ngomongin ini, ngomongin ini, ngomongin ini, ngomongin ini. Setelah itu kesimpulannya. Oh, ternyata spektroskopi ini digunakan oleh orang-orang kesehatan untuk menganalisis ini gitu. Hasilnya seperti apa? Nanti kan dalam kesimpulan ada hasilnya. Ternyata hasil dari menganalisis ini itu ternyata efektif atau efisiensinya lebih tinggi. Ya. Atau kalian bisa nyari kata kuncinya spektroskopi dalam bidang medis ya. Boleh. Nanti kalian bisa lihat spektroskopi in medicine. Boleh. Kalian ketik itu nanti banyak apa jurnal-jurnal yang akan muncul. Saya coba ketika ketik itu coba lihat. Banyak sekali. The studies of human cancer is with biomedical application of spectroscopy. Banyak nih spektroskopi application. Banyak nih yang bisa kita lihat. Ya, spektroskopi, aplikasi spektroskopi. Di sini juga ada nih magnet resonan spektroskopi in hospital laboratory elemental analysis. Spectroscopy in biological science. Application. Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Bapak mohon izin. Ya. Sebelumnya mohon maaf karena kamera saya agak bermasalah Pak, jadi nggak bisa on cam. Untuk deadline pengumpulannya kapan Pak? Kapan sih ujian akhir? Untuk jadwalnya belum ada, tapi kalau dari tanggal itu tanggal 11 sampai 26, Pak. Oke, kalau begitu sebelum tanggal 11. Lebih cepat, lebih bagus. Khususnya teman-teman di angkatan 2018, saya sudah diskusi dengan Pak Haji, Pak Ahmad, ya. Perhatikan untuk teman-teman angkatan 2018, segera selesaikan tugasnya. Kemudian tugas yang dari Pak Ahmad ataupun dari Pak Acip, segera selesaikan tugasnya. Kalau ada tugas, silahkan. Nanti kita akan keluarkan nilainya. Karena kalian hanya tinggal butuh satu nilai kayak kalau nggak salah beberapa orang itu tinggal mengeluarkan nilainya. Karena sudah tinggal ujian akhir ya kalau nggak salah ya. Silahkan.
Ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke. Kalau sudah cukup, saya pikir waktu yang ada, silakan kalian bisa browsing di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sambil ditanyakan. Sambil mengakhiri perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, pada sesi kali ini. Saya ingin menyampaikan juga, nanti pada saat di akhir ketika ada praktikum, nanti akan ada praktikum kering. Nanti saya akan mungkin menyampaikan terkait dengan bagaimana cara membaca hasil spektroskopi ya. Seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan, praktikum kering ini spektroskopi yang kakak tingkat kalian sudah lakukan, saya sudah mengukurnya. Hasil isolasi kakak tingkat kalian, saya sudah ukur beberapa spektroskopinya, tinggal nanti kita baca hasil dari spektroskopinya. Sehingga kita bisa mengetahui bersama bahwa senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa-senyawa hasil isolasi dan bagaimana cara menginterpretasinya. Ya. Tapi saya perlu diskusikan lagi dengan Pak Ahmad dan juga dengan teman-teman staff pembantu-pembantu laboran. Apa sih namanya ya? Kakak respon apa sih? Asisten ya, kakak asisten ya. Nanti saya perlu diskusikan lagi seperti apa tekniknya. Ada pertanyaan lagi? Bapak untuk batas tahun jurnalnya gimana, Pak? It's okay. Kalau dapat yang terbaru lebih bagus lagi, tapi kalau enggak, it's okay. Enggak ada batasnya. Minimal 10 tahun ke belakang lah. Ya, enggak harus 5 tahun, enggak. 10 tahun atau 20 tahun juga boleh lah, karena ada beberapa spektroskopi yang memang sampai saat ini masih relevan. Contohnya penggunaan untuk mengidentifikasinya beberapa sel-sel normal di dalam tubuh. Itu foton sintesis sampai sekarang pun masih menggunakan itu. Jadi belum ada perubahan. It's okay. Saya pikir nggak masalah terkait dengan tahun keluarnya jurnal. Yang penting itu masih relevan sampai sekarang. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Terkait praktikum kering ini akan dilaksanakan kapan ya, Pak? Kalian praktikum sudah selesai semua kan? Untuk yang dari kelas B umum sudah, Pak. Yang lain sudah belum? Nanti Kelas saya diskusikan C. lagi dengan Pak Ahmad lah. Kelas C kemungkinan selesai di minggu ini, Pak. Oke. Kalau sudah selesai nanti mungkin di Pak Ahmad, nanti mungkin kita akan ketemu sekali terkait membaca keseluruhan instrumen dari mulai UV, IR, MS, dan juga NMR. Pak Ahmad sudah sampaikan belum terkait dengan pembacaan spektroskopi? Harusnya Pak Ahmad sudah sampaikan kita ada praktikum kering. Tapi oke, kalau belum bisa oke, nggak masalah. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Oh ya, Bapak, mohon maaf. Ini izin menyampaikan kemarin itu ada pesan dari Pak Jaizur untuk praktikum keringnya dilaksanakannya sebelum tanggal 7 berakhir, Bapak. tanggal 7 bulan ini. Bulan Juni. Ya, oke. Oke, boleh. Nanti kalian tinggal cari waktu, silahkan. Nanti cari waktu. Jadi
Pertemuan ini merupakan pertemuan materi terakhir. Nanti kalian cari waktu lagi 1 kali, tapi full ya, 1 hari full. Itu nanti kita 4 pertemuan itu. Untuk IR, UV, MS, tapi nggak full banget sih 1 hari. Ya mungkin berapa jam lah. Atau mungkin bisa lebih cepat juga kalau kita sudah selesai untuk diskusinya. Kita lihat nanti, itu nanti dijadikan berapa pertemuan. Saya harus diskusi dulu dengan Pak Acip atau Pak Hifzur. Silakan kalian diskusikan, jadi kita masih ketemu 1 kali lagi untuk membahas praktikum. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Apakah ada pertanyaan lagi terkait apapun itu, terkait mata kuliah kita di teori dan praktikum? Silakan. Permisi Bapak, Ya, saya izin mengkonfirmasi Pak, untuk absensi kelas A1 klinis 2023 itu untuk hingga pertemuan malam ini tuh sudah absensinya ke-16 Pak, harusnya kan masih ke-15. Jadi kelebihan 1 absen. ya karena ada, nggak apa-apa nanti biar admin yang ngapus, karena ada beberapa praktikum itu, karena ada 1 absen itu yang terklik 2 kali. Di hari apa itu saya pikir. Nggak apa-apa, itu bisa nanti dihilangkan. Oh iya, baik Terklik Bapak. 2 kali. Kayaknya waktu itu memang nggak terdeteksi, kemudian dibuka ulang. Jadi ada 2 kali dengan 1 materi yang sama. Ada lain lagi? Bapak mohon maaf izin bertanya. Ini kan kita praktikum itu praktikum ya Pak, kering. Apakah harus maksudnya disediakan ruangan lab gitu atau gimana gitu Pak, atau boleh di Nggak rumah apa-apa, masing? kita online lagi aja. Praktikum kering ini hanya terkait dengan bagaimana cara kita menginterpretasikan senyawa. Dari mulai kita dapat spektrum-spektrumnya, spektrum UV, IR, dan segala macam, bagaimana kita membaca spektrum-spektrum itu hingga kita mendapatkan senyawa komplitnya, senyawa yang utuh. Berarti tidak perlu di dalam lab atau ruangan gitu ya Nggak Pak? perlu di dalam Maksudnya lab. dijadikan satu. Nggak perlu, oke. Mau sambil di rumah juga nggak apa-apa, yang penting bisa fokus untuk itu. Baik, terima kasih Pak. Sama lah seperti kita perkuliahan sekarang kan. Ada lagi pertanyaan? Sebelum tanggal 7 ya praktikum akhirnya ya katanya ya. Iya Pak, kalau bisa sebelum tanggal 7 udah harus dilaksanakan. Oke, silakan tinggal kalian sepakati waktunya. Saya mah pengangguran dah, free-free aja saya mah. Izin bertanya, Pak. Oke? Berarti untuk praktikum ini dilaksanakan digabung ya, Pak? Iya, Padahal. praktikumnya nanti kita gabung sama lah seperti ini. Saya pikir sama juga sih terkait dengan implementasinya. Untuk praktikum ini berarti tetap ada laporannya ya Pak? Nanti laporannya di akhir, satu aja laporannya. Dijadikan satu Terkait gitu ya? dengan spektroskopi. Nanti saya akan berikan ke kalian spektrum-spektrumnya yang sudah kami baca, kita baca bareng-bareng. Nanti tinggal kalian susun sesuai dengan apa yang kita diskusikan. Oke, ada lagi? Halo? Kalau tidak ada, silahkan kalian browsing, silahkan kalian cari materinya. Pertemuan ini saya tutup, kalau ada yang mau keluar, silahkan keluar. Tidak ada. Sebelum ditutup, mungkin saya mohon maaf ketika ada perkuliahan dari awal sampai akhir. Kalau ada masalah,
Dan juga mungkin karena saya nggak sempat untuk hadir tatap muka secara langsung, saya mohon maaf karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Ya, saya juga harus mengikuti beberapa seminar-seminar yang harus saya ikuti. Permisi Bapak, izin bertanya. Oke. Jurnalnya itu harus ini Kak Pak, harus Q4, minimal Q4. Yang penting Scopus atau Web of Science. Q4 boleh, Q3 boleh, Q1 juga lebih boleh Oke lagi. Bapak, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Kalian bisa kan nyari jurnal kan? Salah. Mudah kok sekarang. Bisa Bapak. Tinggal download jurnal ya. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, terakhir saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan pengertian kalian selama ini. Kita kuliahnya online dan mohon maaf mengganggu kalian di tengah-tengah malam ya untuk waktunya istirahat. Tapi oke, mudah-mudahan ilmu yang kita diskusikan bersama bermanfaat untuk kita bersama. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.